Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebih besar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terbaik di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi semua. Apa kabar? Puji Tuhan. Ada seorang bapa. Nah, kita tahu dalam sebuah keluarga itu anak itu adalah mutiara yang dititipkan oleh Tuhan kepada orang tua. Karena itu orang tua, kebanyakan orang tua selalu berusaha bagaimana mengasah mutiara yang dititipkan oleh Tuhan itu untuk lebih berkilat. Maka mereka selalu berusaha berjuang setengah mati untuk membahagiakan anaknya, mengajari anaknya untuk bisa menghargai orang tuanya, dan mendidik anaknya, memberikan masukan-masukan, kata-kata yang indah untuk menguatkan anaknya. Kamu harus belajar yang baik. Bapak bekerja dengan keras karena ingin mau membahagiakan kamu. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada seorang anak, dia lari dari rumah karena bapaknya. Bapaknya itu memang dia selalu mengajari anaknya untuk bagaimana menghargai hidupnya, mendidik dia untuk menjadi seorang anak yang baik. Dan tiap hari selalu mengeluarkan kata-kata yang indah untuk anaknya. Tetapi anaknya itu sering menyaksikan bagaimana perlakuan bapaknya terhadap mamanya sendiri. Mamanya sering dibentak, sering dimarahin, bahkan kadang-kadang dipukul. Maka kemudian dia lari dari rumah. Dan dia tulis sepucuk surat singkat dan taruh di atas meja. Bapak, terima kasih banyak. Engkau telah melahirkan saya, membesarkan saya. Jagalah mama saya. Dan jangan mencari saya. Saya akan baik-baik saja. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengkritik perilaku ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa hebatnya dalam hukum Taurat. Bahkan mereka itu seringkali memberikan ajaran-ajaran yang baik, tetapi tindakan mereka itu tidak selaras dengan apa yang mereka ajarkan. Mereka berbicara tentang kebaikan, tetapi hidup mereka sendiri penuh dengan kemunafikan, kesalahan, dan ketidakjujuran. Kritik Yesus hari ini mengingatkan kita tentang bahaya kepura-puraan dalam menjalankan kehidupan kita sebagai orang Kristiani.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kepura-puraan dalam hidup hanya menyebabkan tipu daya dan ketidakpercayaan yang bisa merugikan diri kita sendiri, bisa merugikan orang-orang terkasih kita, bisa merugikan orang lain. Kita dipanggil untuk menjadi manusia yang konsisten, yang tindakan-tindakannya sejalan dengan kata-kata yang diucapkannya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, hidup kita itu akan bermakna kalau ada kesesuaian antara kata-kata yang kita ucapkan dengan tindakan. Kata-kata itu memang indah, tetapi yang lebih memikat dan lebih membuat kita terikat itu adalah tindakan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memeriksa hidup kita. Apakah kita benar-benar hidup sesuai dengan ajaran Kristus, ataukah hanya menjadi penjaga kata-kata kosong? Kita diingatkan untuk tidak hanya berbicara tentang cinta, kita tidak hanya berbicara tentang kasih dan pelayanan, tetapi juga mempraktekkan kata cinta yang kita ucapkan, kasih yang kita ucapkan dalam pelayanan dalam hidup nyata kita. Kita diajak untuk menjadi teladan bagi orang lain, menghormati kata-kata kita dengan tindakan yang konsisten dan tulus. Maka dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya percaya dan yakin kita dapat membentuk sebuah keluarga yang indah. Kita dapat hidup dalam masyarakat yang indah, dan hidup kita itu akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan kita sering mendengar Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ada orang itu lantang mengucapkan kata-kata yang indah tentang cinta, damai, kasih, dan nilai-nilai luhur, tetapi seringkali tindakan hidup mereka tidak sejalan dengan ucapan mereka. Kita melihat ada artis-artis ya, ada penyanyi, kata-katanya itu kadang-kadang dulu, zaman dulu ya, saya zaman dulu waktu belum ada HP, saya seringkali tulis surat cinta kepada pacar saya itu kutip dari lagu-lagu itu ya, penuh dengan cinta. Tetapi akhirnya saya sendiri mengkhianati dia menjadi pastor. Kan kata-katanya bagus, mereka nyanyi penuh dengan kata-kata yang menyejukkan, tetapi dalam realitas, kemarin waktu kami pergi ke beberapa bulan yang lalu, biasa tiap bulan itu PD Don Bosco itu pergi ke penjara untuk merayakan misa bersama dengan orang-orang yang ada di sana. Nah ternyata di sana ada satu artis. Karena saya lihat di artis, maka saya foto sama-sama dengan dia. Dia masuk karena narkoba. Tapi tidak hanya itu. Ada orang yang akhirnya kemudian nikah hanya 1 hari kemudian cerai. Rumah tangganya menjadi berantakan. Perilaku-perilaku yang tidak bermoral. Tetapi tidak hanya itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Sekarang kan kita mau masuk tahun politik ya. Sekali saya pergi mengikuti satu pertemuan, lalu dengan salah satu anggota MPR. Setelah selesai itu dia diminta untuk berbicara mengenai masalah politik segala macam. Dan kalau saya mau bicara, saya mau minta pastor juga duduk di samping saya. Akhirnya saya naik duduk di sampingnya dia. Kemudian dia berbicara banyak tentang masalah politik. Pastor, saya juga ingin mau supaya pastor bisa berbicara juga dengan jemaat pastor. Saya bilang, Pak, saya ini tidak tahu berpolitik praktis. Yang saya tahu itu hanya politik bapak kami. Apa itu politik bapak kami? Bapak kami itu hanya satu. Nah kami semua ini adalah saudara. Dan dia selalu mengajak kami untuk bagaimana
menaburkan kejujuran, damai, persatuan. Oh begitu ya? Iya pastor, iya pak. Nah setelah saya keluar, istrinya itu sudah tunggu di luar. Saya tidak bicara banyak, saya langsung pulang. Istrinya beri amplop ya. Saya pura-pura tolak saya. Saya tolak, tapi kemudian ada orang yang di situ, pastor ambil saja. Saya pulang, saya datang, saya buka, sekian juta. Puji Tuhan. Tetapi kita pilih itu kan sesuai dengan hati nurani. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita juga seringkali melihat janji-janji manis dalam dunia politik. Namun di belakangnya ada tindakan-tindakan yang kontradiktif. Ingat, yang korupsi itu kebanyakan juga orang Katolik. Mereka itu, nanti kalau saya terpilih, saya akan menyiapkan sekian bis untuk kalian pergi siarah. Tapi setelah dia menang, dia tidak siapkan bis. Ada yang korupsinya sampai triliunan, itu adalah Katolik, mantan seminaris lagi. Haleluya. Hidup ini yang dikritik oleh Nabi Maliaki dalam bacaan yang pertama. Sang Nabi mengutuk para imam yang tidak bertanggung jawab, sombong, tidak setia dalam menunaikan tugasnya. Mereka itu hanya membuat umatnya tergelincir, terkecoh, tersandung dengan ajaran-ajaran mereka. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengajarkan betapa pentingnya kesesuaian antara kata dan perbuatan. Yesus mengingatkan bahaya orang-orang hanya berbicara tanpa tindakan yang penuh dengan kepura-puraan. Kepada murid-muridnya, Yesus mengatakan, turutilah dan lakukanlah sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan mengikuti apa yang mereka lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ini mengajarkan kita untuk bijak dalam menerima ajaran dari mereka yang memiliki kebijaksanaan. Namun kita juga harus ingat Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bahwa baiknya ajaran hanya bermakna ketika kita mempraktekannya dalam tindakan hidup kita sehari-hari. Kalau saya mengajarkan anak saya sendiri, mengasah anak saya sendiri untuk menjadi seorang anak yang baik, tetapi saya tidak memberikan kesaksian kata-kata saya kepada anak-anak saya, maka itu adalah omong kosong. Maka banyak anak yang lari dari rumah, lebih betah tinggal di rumah temannya, lebih betah tinggal di kos daripada di rumah. Mari kita berkaca pada Santo Paulus yang hari ini mengatakan pada kita bahwa kasih Allah itu luar biasa, melebihi kasih seorang ibu. Dan dengan penuh semangat kerendahan hati, serta dengan penuh kasih sayang yang besar pada orang-orang Tesalonika, dia mewartakan Injil dan sendiri mempraktekannya. Dia sendiri melakukan apa yang diwartakannya kepada orang-orang Tesalonika. Karena itu dia mengatakan, saya tidak mau hidup kami ini menjadi beban bagi kalian. Untuk itu dia bekerja siang dan malam. Apa yang diwartakan dan dilakukan oleh Santo Paulus membuat umat Tesalonika tidak mendapat kesukaran untuk mengakui Paulus sebagai utusan Allah, sehingga pewartaannya sungguh berhasil. Dia diterima baik oleh orang-orang Tesalonika karena apa yang diwartakan dia hidupkan di tengah-tengah jemaat Tesalonika. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, penting untuk memeriksa diri kita sendiri. Apakah kita menjadi seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang hanya mengajarkan kebaikan tetapi tidak melakukannya dalam hidup kita sehari-hari? Jangan membiarkan diri kita menjadi batu sandungan bagi anak-anak kita, bagi suami kita, bagi istri kita, bagi orang lain. Sebaliknya marilah kita menjadi teladan yang mengupayakan kesesuaian antara kata dan perbuatan. Bukan hanya pandai menata kata-kata, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan nyata. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa menjadi saluran berkat dan inspirasi bagi orang lain dalam menjalankan kehidupan imannya. Maka janganlah menyerah,
untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perkataan Anda dalam kehidupan bersama. Amin. Semua kita semua diberkati.